Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh berkah ini kita semua dalam lindungan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesempatan berupa kesehatan, keafiatan. Umur itu merupakan sebuah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga hidayah, karena kita bisa dapat melangkahkan kaki kita dengan ringan di tempat yang berkah, yaitu di madrasah. Disinilah tempat yang ijabah untuk memohon kepada Allah Rabbul Izzah. Jadi alhamdulillah, dengan hidayah Allah lah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka membaca hizib Nahdlatul Watan. Di dalam kumpulan hizib itu adalah terdapat doa-doa para aulia Allah, para wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Makanya sangat luar biasa ya, bila mana kita istiqomah di dalam berhizib. Terlebih hizib ini adalah karangan kumpulan doa yang dikumpulkan, yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, pendiri NWDI, NBDI dan organisasi Nahdlatul Watan. Agar kita tahu bahwa beliaulah yang telah mendirikan ya madrasah NWDI, madrasah NBDI dan organisasi Nahdlatul Watan. Makanya kita mengenal organisasi Nahdlatul Watan sekarang yang begitu besar ini, begitu luar biasa ya, di seluruh Indonesia, bukan di Lombok saja, tapi di seluruh Indonesia. Ribuan madrasah yang kita kenal sekarang ini adalah furu' atau cabang daripada madrasah NWDI. Nah, yang pertama dulu adalah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah namanya, yaitu Muallimin NWDI dan Muallimat NBDI. Nah, itulah cikal bakal berdirinya madrasah-madrasah Nahdlatul Watan yang berada di tempat lain. Ada yang kalau di Lombok ini sudah merata. Bahkan dibilang dusun, bilang dasar. Itu madrasah. Tapi di luar Lombok, Sumbawa, Dompu, Bima, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, terus seluruhnya ada madrasah Nahdlatul Watan. Insya Allah juga nanti akan ada di luar negeri. Nah, jadi Maulana Syekh itu adalah seorang waliullah. Nah, beliau seorang wali. Ya, anda nak menjadi wali, ndek nak arak madrasah si menek kebelik.
namun potongan-potongan titip bina madrasah saja. Dan ini berkembang, ya. Dan ini berkembang. Ya. Paling ya kita mendirikan madrasah tempat kita sendiri atau di wilayah kita sendiri saja, tidak berkembang ke tempat yang lain. Tapi kalau manusia, karena inilah bukti kewalian beliau, di mana-mana ada madrasah beliau, luar biasa. Dan juga kita kenal beliau ini seorang pahlawan nasional. Nah, beliau dinobatkan menjadi pahlawan nasional karena karya-karyanya yang seperti ini, yang begitu banyak. Madrasah Abul Madaris, Abul Marsajid, beliaulah yang menyinari bumi Lombok ini sehingga maju seperti sekarang ini karena beliau. Makanya beliau diberi gelar pahlawan nasional. Dan besok hari Ahad adalah merupakan tanggal 10 November 2024 merupakan hari pahlawan nasional. Maka perlu kita mengenang jasa para pahlawan. Negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, jadi kita sebagai warga negara, ya, warga bangsa, warga negara Indonesia, ya, perlu harus kita menghormati, mengingat, mengenang jasa para pahlawan. Kita hidup nyaman, enak, senang, tenang sekarang ini karena apa? Jasa para pahlawan. Ya, andaikan para pahlawan dulu tidak berjuang habis-habisan, ya, memerdekakan bangsa ini dari kebodohan, dari penjajahan, ya, dari kemiskinan, mungkin kita akan masih dijajah, masih kita berada dalam penjajahan seperti negara-negara lain masih dijajah. Palestina misalnya masih dijajah oleh Israel. Nah, jadi andaikan kita masih dijajah, bagaimana coba? Pasti tidak jauh beda nasib kita seperti negara yang sedang dijajah di tempat lain. Kita tidak akan bisa tenang beribadah, kita tidak akan bisa tenang menuntut ilmu, kita tidak akan leluasa mencari rezeki, ya. Pokoknya tidak ada ketenangan kalau dalam penjajahan. Nah, alhamdulillah. Makanya kita bersyukur, ya, atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada negara kita Indonesia, yang mana kita diberikan nikmat berupa kemerdekaan. Masya Allah. Nah, jadi penting, perlu kita bersyukur. Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa kemerdekaan ini? Maka kita sebagai generasi-generasi yang sekarang ini menemukan atau mendapatkan negara yang merdeka, maka harus kita isi kemerdekaan ini dengan kita berbuat hal-hal yang baik, positif, bermanfaat, ya. Jangan kita cederai, jangan kita mengkhianati. Artinya apa? Jangan kita tidak mensyukuri, melainkan kita harus menjalankan kebaikan-kebaikan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, ya, dengan menuntut ilmu, dengan kita menjalankan, ya, kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik-baik. Nah, jangan kita mengkhianati bangsa kita sendiri, ya. Jangan kita berbuat seperti sekarang ini pemerintah sedang berperang melawan judi online. Sekarang judi di mana-mana. Nah, ini berarti kita mengkhianati negara kita, namanya itu. Ya, itu judi online itu sedang diperangi oleh presiden kita Bapak Prabowo sekarang ini. Di mana-mana ada orang judi, bandar-bandar judi, semua sekarang akan diproses. Juga berperang melawan narkoba. Ini narkoba sekarang sudah merajalela di mana-mana, bukan saja di kota-kota, tetapi juga di pelosok-pelosok. Nah, juga berperang melawan korupsi. Luar biasa.
Ini gebrakan Bapak Presiden kita sekarang, Bapak Prabowo. Korupsi sekarang harus diberantas habis, dibersihkan, bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Ya, seperti di desa-desa. Misalnya sekarang kita dengar itu, ya, pemerintah sedang gencar-gencarnya itu. Makanya desa-desa sekarang akan terus diperiksa mana pemerintah-pemerintah atau kepala desa yang korup misalnya, ya, yang tidak punya kegiatan atau tidak berhasil dalam membangun desanya setelah diberikan dana 1 miliar, 2 miliar, ya, tetapi tidak ada kelihatan pembangunan. Yang ada kelihatan adalah di dalam pribadi-pribadi misalnya, maka itu akan diperiksa sekarang. Luar biasa gebrakan Pak Prabowo. Makanya insya Allah mudah-mudahan dalam pemerintahan, dalam negara kita sekarang di bawah kekuasaan atau di bawah pemimpin Presiden Prabowo Subianto, insya Allah mudah-mudahan masyarakat sejahtera, rakyat sejahtera. Petani sekarang, nelayan luar biasa itu diberikan kemudahan-kemudahan seperti membeli pupuk. Rabok wi lamun dek tebedoe kartu, lamun dek tamu anggota dek kanggo mang. Lamun nani apabila toh beri KTP doang kanggo membelai tempat. Lamun dek teben lapor ke polisi. Nah, luar biasa. Den kanggo arah ketimpangan-ketimpangan. Nah, itu. Pupuk sekarang ini insya Allah akan merata. Cukup dengan membawa KTP. Nah, itu. Orang yang punya hutang, berdua hutang di bank sampai 10 juta, selai juta misal, 50 juta dibebaskan oleh Prabowo, Bapak Presiden kita. Mun berdua hutang di bank, hebat. Jadi dibebaskan, dibayar oleh pemerintah. Kah narak berdua hutang. Nah, itu salah satu tindakan atau langkah presiden kita untuk mensejahterakan rakyatnya, rakyat yang kecil, rakyat yang lemah. Nah, jadi sekarang tinggal kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini. Mari kita menghormati, menghargai para pahlawan kita yang memiliki cita-cita, yaitu bagaimana negara ini maju, bagaimana negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Nah, itulah cita-cita para pahlawan bangsa, dan inilah yang akan digalakkan, yang akan dijalankan oleh presiden kita sekarang. Masya Allah. Nah, jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah di dalam perjuangan bangsa, di dalam bagaimana pahlawan-pahlawan kita di saat berjuang, adalah hal yang paling penting, bahwa setiap perjuangan itu adalah pasti yang namanya berat, ya, berat. Apa-apa terjalani, ya, dan arak de bedue rintangan, arak doang rintangan, ada saja persoalan-persoalan. Itulah namanya perjuangan. Setiap gerakan yang kita jalankan, setiap kebaikan yang kita programkan, pasti ada rintangan, ada persoalan-persoalannya. Jadi intinya adalah kita harus punya niat. Bagaimana kita harus pastaqim. Nah, artinya pastaqim, kita punya prinsip yang kuat, prinsip yang lurus, prinsip yang tegak. Ya, tegak, kuat dalam pendirian kita dalam berjuang. Nah, sehingga segala hal yang menjadi penghalang-penghalang dalam sebuah perjuangan dapat kita selesaikan, dapat kita cari jalan keluarnya. Nah, kita intinya adalah bersabar. Pasta'in bisabri wassalah. Ya, Allah akan memberikan pertolongan. Ya, kita akan mendapatkan pertolongan. Ya, bagi orang-orang yang sholat dan sabar, itu adalah sebuah penolong kita. Nah, jadi rajinlah sholat dan bersabar, karena sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan dikasih
Allah, akan selalu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Nah, lamun tuah berjuang, ya, lamun tuah irak batur gawe sholah, insyaallah, ya, Allah akan melindungi kita, Allah akan bersama dengan kita, Allah akan berikan kita hidayahnya. Nah, itu saja barangkali yang kaitan dengan Hari Pahlawan Nasional, di mana kita sebagai masyarakat, sebagai pelajar khususnya para santri, mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya almarhumlah Bapak Maulana Syekh di pondok pesantren, ya, seperti ini. Ini adalah namanya perjuangan. Kita berhizib, mengajak orang berhizib, datang seke, one ada dua kancing, one datang malik siriloin. Nah, ini adalah bagian dari sebuah perjuangan. Mudah-mudahan besok semakin ramai masyarakat, banyak yang antusias ingin berhizib. Ya, jangan sampai diajak berhizib ke tempat yang lain jauh, berbondong-bondong kita. Jauh-jauh tahu kawin terlalu. Ya, itu kita berhizib. Nah, sementara di tempat yang agak dekat atau di tempat kita yang seperti ini di madrasah, malah jarang yang hadir. Nah, jadi jangan seperti itu. Namanya hizib itu di mana-mana. Ayo di sini, mari kita makmurkan hizib. Di tempat lain misalnya ada kegiatan hizib, mari kita ke sana juga. Ya, alhamdulillah banyak kelompok-kelompok hizib. Nah, jadi tapi jangan kita tinggalkan kelompok hizib kita di sini. Siang ada, malam juga ada, di masyarakat juga, ke rumah-rumah. Alhamdulillah. Lagunani di mana rabat giliran. Ya, besok silahkan ambil jadwal giliran siapa yang ditempati berhizib di rumahnya. Akhirul kalam, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.